Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan bahas tentang topik yang mungkin lagi hangat-hangatnya, yaitu tahun 2025 adalah tahun untuk Linux. Ya, hampir di setiap FYP atau di YouTube saya selalu muncul konten-konten kayak gini. Dan memang sih, ini agak relate juga dengan mungkin yang pertama adalah Steam Deck. Jadi Steam Deck mulai lagi naik daun. Jadi orang-orang handheld ini kan lagi naik daun juga. Jadi dari situ juga, mungkin dari situ juga orang-orang mikir, wah Linux bakal naik daun juga di tahun 2025. Dan kedua adalah, ya, support Windows 10 bakal selesai di tahun 2025, tepatnya bulan Oktober, dan kalian akan dipaksa untuk pindah ke Windows 11. Benar sekali. Jadi kalau kalian masih pakai hardware yang 7700H atau generasi ke-7 dari Intel, Ryzen saya lupa generasi pertama atau kedua, tapi kayaknya nggak ada sih kalau Ryzen. Bisa semua, kayaknya bisa support semua 11. Coba nanti saya cek lagi. Dan kalian harus beli laptop atau beli hardware yang baru, atau kalian bisa beli modul TPM-nya, atau saya juga nggak tahu yang itu. Dan kalian harus pindah ke Windows 11. Ya, mungkin itulah alasannya kenapa kok bilang 2025 adalah tahun untuk Linux. Nah, oke. Tapi sebenarnya itu apa ya, dari sisi saya sendiri juga banyak permasalahan sih sebenarnya di Linux gitu. Yang paling utama dan paling krusial adalah hardware-nya langsung diinstalasi Windows. Iya, nah, kalau kalian lihat di Android kenapa dia bisa berkembang pesat? Karena HP-HP diinstalasi Android. Kan sama kayak Windows. Semua laptop atau desktop yang add-on, sorry add-on, yang desktop built-in pasti OS-nya Windows dan langsung terinstall dan kalian langsung pakai. Berbeda dengan Linux, kalian harus install sendiri, kalian harus format Windows kalian, kalian harus konfigurasi manual, dan itu bagi untuk orang-orang awam atau ya maaf orang tua agak susah. Iya benar. Jadi eh, masalah utama ini aja lah agak sulit untuk kita, aku sendiri ya nggak terlalu yakin sih bisa Linux itu bisa berkembang, kecuali mungkin ada vendor atau hardware tertentu yang langsung dari awal nginstal Linux dan sudah dioptimasi atau sudah dioptimalkan. Itu beda cerita. Contohnya ya tadi saya sebutkan di Android, dia kan langsung diinstal di HP. Jadi kalian nggak manual install Android di HP kalian sendiri. Tapi kalau kalian yang punya laptop lama dan Windows 10 kalian sudah mati, ya mungkin kalian harus terpaksa memang untuk install Linux dan kalian harus melakukannya manual sendiri. Ya, atau enggak ya kalian bisa cari orang-orang atau yang sudah ahli di Linux untuk menginstalkan di laptop atau komputer kalian. Cuma nanti memang beberapa hardware, ya fingerprint lah terutama itu agak sulit karena nggak semua fingerprint support di Linux. Beda mungkin sama yang hardware yang baru sekarang, karena memang hardware yang baru sekarang sudah rata-rata support sama Linux. Jadi itu yang sedikit juga bikin pesimis untuk pindah ke Linux. Dan juga masalah utama dari Linux adalah ini. Orang awam kayak gini, oh boy, kira nggak mudeng aku. Itu pasti jawaban utama. Iki sing endi sing apik iki. Wah, mana yang bagus ini? Pasti itu pertanyaan pertama saat kalian nyodorkan ini loh distro Linux. Dan juga ada beberapa ya, nggak semua sih, cuma ada beberapa komunitas yang ya kalau newbie yang nanya itu atau pemula yang nanya itu ya kalau bahasa Jawa ya jawabannya sengak. Jawabannya apa ya? Judes, jutek, ada beberapa sih. Saya juga pernah ngalami soalnya. Jadi ya, ah, agak nggak yakin sih 2025 tahunnya ini. Kalau server ya dari dulu saya sudah
Oke, tapi mungkin mungkin dari kalian, mungkin ada juga yang nanya kan kalau seumpama saya terpaksa pindah ke Linux, ada nggak tips dan triknya? Oke, mungkin jawaban saya sih nggak apa ya bisa jadi patokan. Tapi yang pertama, yang pasti pertama kalian ingat adalah jangan menyamakan dengan Windows. Kalian cari distro atau cari apa ya Linux yang tampilannya atau apa ya strukturnya mirip sama Android aja. Di situ kalian akan lebih gampang menerima karena kalian sudah terbiasa dengan Android. Android sendiri kernelnya adalah Linux dan dia mereka hanya mengganti tampilan juga ada beberapa hardware optimizing, optimasi hardware, jadi mungkin bedanya cuma di situ. Selebihnya sama, cerita apa, secara komen dan secara lain sama aja. Dan pastikan kalian kalau dari awal cari distro yang punya Play Store, aku lupa namanya. Jadi kayak software add and remove program, wah, bukan kayak Windows loh ya, Windows kan remove tok, nggak ada installnya. Contoh seperti Manjaro yang saya pakai, di sini ada software manajemennya. Jadi kalian tinggal klik aja di sini, mama kalian cari Opera, ya kalian cari. Nah, kalian tinggal install dan beres. Atau kalian distro yang sudah mirip-mirip kayak gini tuh, aku baru nyoba dua yang menurutku udah lumayan bagus lah untuk pemula, yaitu Pop OS sama Manjaro. Tapi kalau Manjaro ini ada beberapa triknya, jadi kalian harus tetap mengubah settingannya. Ini untuk mendapatkan paket yang lebih banyak. Jadi nanti ada apa ya aplikasinya lebih banyak lah di library atau perpustakaan aplikasinya ya. Sedangkan Pop OS ini sudah menurutku sudah langsung apa ya play to install apalah istilahnya. Jadi kalian ininya Play Store-nya itu sudah langsung include banyak aplikasi, jadi kalian tinggal milih aja. Toh sekalipun nggak ada, cara install aplikasi yang baru juga mirip-mirip Windows, jadi kalian tinggal klik kanan, terus running application atau install, aku lupa. Apa application launcher kalau nggak salah. Ya, aplikasi launcher kalau nggak salah namanya. Saya juga agak lupa. Jadi ya, di situ kalian bakal apa ya sedikit terhindar dari yang namanya terminal. Ya, pasti kalian tahu lah, ini Linux. Kalian harus hafal lah namanya kayak Pacman, terus apa tuh? Ini bukan musik, bukan lagu ya. Ini APT, apa tuh? Ya mirip sih apa tuh? Ya kayak lagu yang di TikTok TikTok itu lah. Apa tuh? Tapi ini bukan apa tuh, tapi apa tuh? Ya sih lah. Kalian harus tambahin install dan apa belakang. Nah, jadi kalau kalian pakai distro yang tadi yang saya sebutkan, di sini saya baru tahu dua yang menurut saya lumayan yaitu Pop OS dan Manjaro. Kalian bisa apa menghindar dari ini kernel. Walaupun tetap ada beberapa saat atau beberapa waktu kalian harus pakai ini untuk ya troubleshooting atau lainnya lah. Pasti itu. Nggak bisa dihilangkan ini. Ini sudah kayak fitur wajib. Di Windows kan juga punya namanya command prompt atau PowerShell kalau nggak salah yang baru. Ya, juga punya terminal, kalau kalian bisa install WPS, dia ada terminal, sama. Jadi cari, saran saya tetap cari yang ada Play Store-nya. Aku nyebutnya Play Store aja lah biar gampang. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk nyari software kalian. Nah, ngomongin soal software juga, kalau kalian memang minat untuk pindah ke Linux, sarannya adalah kalian harus berani dan mau pakai software kalau nggak ada loh ya, kalau nggak ada softwarenya di Linux itu kalian harus berani dan mau belajar aplikasi yang baru. Kalau bisa itu biasa lah, default lah, bisa ya bisa. Tapi kalian berani atau dan mau nggak pakai software yang baru tadi? Karena beberapa orang rata-rata pasti alasannya akan mengganggu workflow dan lain sebagainya lah. Tetap mengenai alasannya kayak gitu. Dan akhirnya nggak jadi install Linux. Nah itu. Jadi kalau kalian nggak mau atau misalnya ya nggak berani juga, ya sudah silahkan apa ya namanya, OS ini ya kecuali kalau kalian yang jiwa-jiwa petualang atau jiwa-jiwa penasaran yang mau belajar itu mungkin aku nggak anu lah
nggak bakal nyetop. Tapi kalau kalian yang tadi yang nggak mau dan nggak berani, ya selamat, kalian harus seumpama hardware kalian nggak support Windows 11, kalian harus beli komputer atau laptop yang baru. Ya, minimal yang ada TPM-nya. Walaupun second mesti ada lah banyak sudah sekarang. Syarat utama di Linux adalah berani dan mau. Untuk bisa, gampang. Ya, itu ada aja lagi. Apa ya, ibaratnya teori kasarnya lah. Saya pasti kayak kalian yang punya AutoCAD itulah contoh AutoCAD itu paling sering ditanya di teman-teman kantor. AutoCAD itu ada nggak di Linux? Nah, pasti ya jawabanku ya nggak ada. Ada software mirip, cuman ya kalau kalian bandingkan ke AutoCAD ya agak jauh sih. Tapi kalau kalian nyari software kayak DaVinci Code, DaVinci Studio, DaVinci Resolve Studio yang buat video editing itu di Linux juga ada. Dan kayak browsernya pasti semua ada kecuali Edge itu kalau ini inget kok ada Edge itu sudah ada di Linux. Ada nggak ya? Kita coba cari Edge. Ada nggak Edge? Kayaknya belum ada sih, aku juga lupa. Edge ada nggak? Kayaknya belum ada di. Nah, ya kayaknya nggak ada. Nggak tahu ada atau nggak aku lupa. Ada deh. Oh ya, balik lagi. Kalau memang software sudah ada di Linux pasti jalan kok, tenang aja. Kayak contoh kayak Firefox, Chrome, terus kemudian Steam, itu bisa. Kalau Office, saranku mungkin Libre. Kalau nggak Libre, itu WPS. Nah, WPS itu kalian pasti sudah yang pakai di Android, pasti sudah kenal dengan WPS. Jadi kalian bisa-bisa cepat lah untuk pakai. Oke, lanjut yang apa ya? Kata kunci untuk sebuah OS desktop, terutama untuk anak muda itu biasanya adalah game. Ya, di game tenang aja, kalian ada Steam, jadi kalian bisa pakai Steam. Steam juga sudah ada di Linux karena memang Steam sudah support sama Linux, jadi kalian bisa install game. Nah, cuman bedanya kalau kalian ingin install game di Linux via Steam, kalian harus rajin-rajin ngecek di ProtonDB kalau nggak salah. Ya, kalian harus cek di sini. Contoh aja kayak sekarang yang terbaru itu Final Fantasy. Uh, Fantasy ini lagi. Nah, kayak Final Fantasy. Kalian harus rajin. Kalau dia pakai Platinum, seperti ini remake ini Platinum, ini otomatis game ini lancar jaya atau langsung bisa kalian mainkan tanpa perlu ngedit macam-macam lah. Kalau yang silver ini sedikit kalian harus ngutek-ngutek, apa istilahnya ngutek-ngutek. Kalian harus buka, terus kalian cari. Biasanya ada kok dia nge-share cara kayak gini, kayak komen-komen kayak gini. Nah, dia mungkin banyak yang ada yang nge-share kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai, bisa coba. Kalau yang silver. Tapi kalau yang tadi yang kayak platinum, gold, ini langsung bisa dimainkan kok. Dari Steam itu bisa langsung jalan. Tidak usah khawatir. Oke, mungkin segitu aja sih kita bahas untuk yang tema apakah Linux akan berjaya di 2025. Kalau saya pribadi ya agak agak sih ragu. Soalnya tadi yang paling penting dan paling utama adalah hardware yang diinstal ini adalah apa ya? Sorry, OS yang diinstal di hardware ini adalah Windows semua rata-rata. Jadi agak gimana? Aku juga nggak yakin sih. Tapi ya kita berharap aja, terutama apalagi Windows 11 yang jujur resource-nya benar-benar makan banyak, belum lagi terutama AI-nya itu yang sudah mulai dipaksakan dan nggak bisa di-disable. Mungkin saya belum tahu caranya, mungkin kalau ada teman-teman atau teman-teman yang
tahu caranya bisa share di kolom komen dari bagaimana cara disable AI-nya Windows itu. Beberapa background prosesnya yang kayaknya memang nggak perlu sih. Oke, segini dulu aja bahasan kita. Mungkin sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.